sebagai Selamat pagi, teman-teman. Silakan duduk. Assalamualaikum Bapak Ibu. Rapat kali ini kita akan evaluasi penurunan omset selama 3 bulan terakhir. Oleh karena itu, kepada Bapak Direktur Utama, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih teman-teman, para manajer. Di sini saya sungguh kaget ketika melihat laporan keuangan kita selama sebulan omset kita turun sebesar 15%. Saya ingin teman-teman sekretariat, manajer pemasaran, produksi dan manajer keuangan ini dengan jujur untuk membuka data. Saya akan mulai dari manajer keuangan terlebih dahulu. Silakan. Baik Pak Direktur, berdasarkan analisis kami, penurunan pendapatan ini langsung berdampak pada arus kas. Biaya operasional perusahaan masih relatif stabil, namun pemasukan jauh berkurang jika tren ini dibiarkan. Dalam 6 bulan ke depan, kita akan sulit membiayai ekspansi, bahkan biaya promosi. Jadi strategi penghematan dan alokasi ulang dana mutlak dilakukan. Catatan yang sangat penting bagi saya sebagai direktur utama untuk mencatat laporan keuangan dari saudari Taski. Selanjutnya, saya ingin tahu data di lapangan dari manajer pemasaran seperti apa. Silakan. Setelah saya melihat ke lapangan, masalah utama datang dari perubahan tren konsumen. Mereka lebih tertarik pada produk pesaing yang baru diluncurkan. Harganya lebih murah dan mereka aktif melakukan promosi digital yang agresif. Sementara promosi kita masih tradisional dan kurang interaktif di media sosial. Kenapa bisa tertinggal sejauh itu, saudari Gege? Bukankah kita mempunyai tim digital marketing? Betul Pak, namun dana yang kita alokasikan masih minim. Kita lebih banyak menghabiskan biaya untuk iklan konvensional, padahal tren sekarang lebih efektif melalui konten digital influencer dan strategi interaktif dengan konsumen. Baik, penjelasan yang cukup puas. Selanjutnya saya ingin tahu dari manajer produksi. Silakan, saudara Hilda. Baik Pak, dari sisi produksi kualitas tetap terjaga, tapi saya akui ada masalah relevansi. Konsumen sekarang lebih suka produk dengan kemasan praktis dan ukuran ekonomis. Kita masih bertahan dengan model lama yang kurang fleksibel. Bahkan ada beberapa flashback dari konsumen yang mengatakan produk kita terasa kurang modern. Itu artinya perusahaan kita kurang cepat beradaptasi produk dalam pasar. Mengapa inovasi produk belum ada? Ya Pak, kami sudah beberapa kali mengusulkan perubahan desain kemasan dan variasi produk. Tapi karena dana terbatasi dari manajemen pemasaran, soal asal arah tren usulan itu tertunda. Betul, Pak. Kami sebenarnya ingin memberikan data tren konsumen lebih cepat. Tapi jujur, tim pemasaran sibuk mengejar target penjualan. Jadi,
koordinasi antar divisi dan per kelompok. Jadi ini masalah koordinasi saja ya. Kenapa manajer produksi dan pemesanan tidak sinkron? Kalau begitu, otomatis perusahaan tidak mencapai target penjualan. Baik, di sini sudah saya catat, ternyata masalah utamanya karena koordinasi antar divisi yang belum efektif. Bagus. Saya sekarang meminta masing-masing divisi untuk memberikan solusi yang konkret, bukan hanya sekedar alasan. Di sini saya memulai dengan manajer keuangan terlebih dahulu. Silakan manajer keuangan. Saran saya ya Bapak, lakukan efisiensi di pos biaya non esensial seperti perjalanan dinas atau kegiatan seremonial. Dana itu bisa dialihkan untuk memperkuat digital marketing. Selain itu, saya sarankan membentukkan tim kecil lintas divisi untuk mengawal cash flow agar tidak bocor. Baik, sekarang saya ingin minta penjelasan dari manajer pemasaran. Silakan. Kami siap meluncurkan kampanye digital masif, fokus pada media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan promosi berbasis loyalty customer. Selain itu, kita perlu membuka lebih banyak channel online, bukan hanya marketplace besar, tapi juga direct sales lewat website resmi. Itu lebih yang saya harapkan. Saya ingin minta penjelasan dari manajer produksi. Baik, kami siap menyesuaikan desain kemasan agar lebih modern dan praktis. Selain itu, akan ada variasi ukuran baru yang ekonomis. Kami juga mengusulkan inovasi limited edition agar konsumen merasa produk kita lebih eksklusif. Sangat bagus. Saya suka semangat teman-teman. Baik, saya bisa simpulkannya dari rapat kita hari ini. Yang pertama itu efisiensi biaya operasional dan relokasi dana ke pemasaran digital. Karena efisiensi biaya operasional itu sangat penting. Lalu kita harus memindahkan dana kita ke pemasaran digital untuk menaikkan omset penjualan kita. Lalu yang kedua, kampanye digital marketing yang agresif dan pembukaan channel online baru. Divisi pemasaran, ya, saya ingin progres awal kita di awal bulan itu menjadi lebih baik. Untuk bulan ke depan kita akan mengadakan rapat evaluasi yang pertama. Saya yakin dengan kerjasama kita yang lebih baik, omset kita menjadi lebih meningkat dari sebulan yang lalu. Oleh karena itu, saya akan melakukan evaluasi di bulan pertama. Baik Pak, kami siap melaksanakan. Bagus. Saya sangat percaya kepada teman-teman dalam menjalankan tugasnya. Untuk saat itu, saya sebagai direktur utama, saya nyatakan rapat ini selesai. Baik, rapat resmi ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, sol diferente, um monte de botão não me provoca nada. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, sol diferente, um monte de botão não me provoca nada. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, sol diferente, um monte de botão não me provoca nada.